Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya, Yasinta Indrianti, dan hari ini saya akan share tentang materi Attitude is Everything. Jadi beberapa waktu yang lalu, saya membawakan materi ini dalam acara Saturday Night Talk bersama Narada, dan di situ kita berbincang-bincang banyak tentang mengapa attitude itu adalah penting. Ya, teman-teman, hari ini saya akan sharing sedikit bahwa beberapa tahun yang lalu, Jeff Keller menerbitkan sebuah buku tentang Attitude is Everything. Buku ini menunjukkan bahwa attitude itu sesuatu hal yang memang kita miliki, yang kita hidupi sehari-hari, karena attitude itu muncul dari berbagai komponen di dalam diri kita, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan ternyata itu menjadi satu titik balik, menjadi hal yang sangat penting untuk perkembangan hidup kita, untuk pengembangan diri kita. Nah, dari buku ini juga Jeff Keller mengajak kita untuk melihat berbagai macam kemungkinan. Selain itu, Jeff Keller juga mengajak kita untuk berpikir secara positif, menyikapi setiap kemungkinan-kemungkinan, setiap tantangan dan setiap peluang secara positif. Nah, mungkin muncul pertanyaan, sebenarnya posisi attitude itu di mana di dalam diri kita? Di dalam diri yang memang hal-hal ini cukup abstrak, tidak terlihat. Ya. Jadi, teman-teman, jiwa kita, pikiran kita, apa yang ada di dalam diri kita itu bisa diibaratkan seperti gunung es. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan, ya. Dan kunci dari semua yang tidak kelihatan itu ada di mindset. Bagaimana seseorang punya persepsi, bagaimana seseorang bisa berpikir, bagaimana seseorang punya pandangan di dalam pikirannya. Yang kemudian mindset ini akan muncul, akan menjadi salah satu penentu dari attitude yang kita miliki, dari sikap yang kita tunjukkan ke orang lain pada situasi tertentu, pada masa-masa tertentu, pada saat kita merespon, yang pada akhirnya akan menghasilkan sikap, behavior, perilaku yang bisa dilihat oleh orang lain. Nah, perilaku ini kemudian akan berujung pada action, aksi kita. Apakah misalnya ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, kita lebih fokus pada bagaimana mencari solusi, atau justru kita akan mengulik-ngulik permasalahan itu, sehingga seringkali justru menimbulkan banyak permasalahan yang lain. Dan ini pada akhirnya akan menghasilkan result. Resultnya apa? Dalam konsep pekerjaan, mindset yang positif, mindset yang growth, bukan fixed mindset, akan menghasilkan attitude yang positif. Sehingga perilaku yang dihasilkan pun adalah perilaku-perilaku yang memang baik, yang memang mendukung. Nah, actionnya biasanya juga akan lebih ke arah solusi, bukan destruksi. Sehingga hasilnya pun akan bisa dilihat, yaitu performance. Kinerja, karena kinerja itu, performance itu merupakan akumulasi dari berbagai proses sebelumnya, tidak bisa yang mendadak tiba-tiba muncul. Nah, inilah posisi dari attitude di dalam lingkaran pemikiran sampai ke performance yang kita hasilkan, sampai ke produktivitas kita. Sehingga teman-teman, berpikir positif itu menjadi sangat-sangat penting. Memang hal ini tidak mudah, sangat tidak mudah untuk kita lakukan. Berpikir positif, artinya kita harus menyikapi segala sesuatu dengan cara yang positif. Secara manusiawi ada nggak sih emosi? Pasti ada. Ada nggak sih keinginan untuk mencela orang lain? Mungkin ada. Kita seringkali terpleset pada situasi-situasi yang membawa pemikiran kita ke arah negatif. Wajar, karena kita memang masih manusia ya, manusiawi sekali. Hal itu sangat manusiawi. Namun, ketika kita paham bahwa ternyata hal ini tidaklah menjadi sesuatu hal yang
bermanfaat bagi kita, terutama dalam konsep mengembangkan attitude yang positif. Ada saatnya kita harus stop. Ada saatnya kita harus mulai mengatur pikiran kita. Ada saatnya kita sudah mulai harus mengontrol pikiran kita agar kembali ke jalur yang positif. Nah, bagaimana caranya? Ya, berpikir positif itu pada akhirnya berkembang menjadi kepercayaan. Kita harus mulai membangun belief system di dalam diri kita. Dan attitude itu menjadi kunci yang pertama. Membangun attitude yang positif, itu adalah langkah pertama untuk kita bisa mengembangkan berbagai pola-pola pemikiran yang lebih membangun. Kemudian, mindset yang positif terhadap orang-orang di sekitar kita. Jangan curigaan, tidak berprasangka. Sesekali mungkin terjadi, tapi ada satu titik di mana kita tidak boleh mengembangkan itu lebih jauh lagi. Dan yang ketiga, perilaku kita lah yang akhirnya bisa menunjukkan apakah mindset kita, apakah attitude kita, apakah pemikiran kita itu memang sudah terolah secara positif. Perilaku itu nggak bisa bohong dan tidak bisa dilepaskan dari attitude, dari mindset, tidak bisa dilepaskan karena ini semua saling berkaitan satu sama lain. Ya, seringkali kita juga berhenti pada apakah kita pada akhirnya bisa atau tidak bisa melakukan, impossible atau possible. Di gambar mungkin kita bisa melihat gampang sekali ya kalau kita bisa memotong satu bagian dari tidak mungkin menjadi mungkin. Hanya saja teman-teman, ini sesuatu hal yang perlu kita perjuangkan. Tidak bisa serta-merta terjadi begitu saja. Perlu niat yang kuat, perlu komitmen, dan juga kita perlu menghidupi bahwa keyakinan untuk kita mampu melakukan itu menjadi satu faktor pendorong yang akan memungkinkan itu terjadi. Nah, pada akhirnya, disinilah perjalanan menuju belief, terbangunnya positif core belief di dalam diri kita. Kita mampu mematahkan konsep-konsep saya tidak mampu, saya tidak sanggup, menjadi saya mampu dan saya sanggup. Saya bisa dan saya kompeten. Perlu dibacakan berulang-ulang untuk meyakinkan diri kita. Karena kadang-kadang yang terjadi, kita tidak percaya bahkan terhadap diri kita sendiri. Belum ke orang lain. Tapi seringkali masalah percaya diri bahkan ketika menghadapi diri kita sendiri. Untuk berani menyatakan bahwa kita bisa. Kita sanggup. Saya kompeten dan saya mampu. Ya, teman-teman, disinilah pentingnya satu langkah awal untuk memulai, yaitu bahwa untuk bisa mengembangkan diri lebih jauh, untuk bisa melangkah ke pengembangan yang lebih lanjut, pertama, PR yang paling utama yang harus kita lakukan adalah kita harus memahami diri kita terlebih dahulu. Self-awareness. Dalam beberapa video, saya seringkali mengungkapkan self-awareness itu sangat penting. Dan tidak semua orang bisa melakukannya atau sadar perlu melakukannya. Karena apa? John Maxwell berkata, untuk bisa membuat diri kita bertumbuh, untuk bisa membuat diri kita tahu bahwa ada hal-hal yang memang harus dikembangkan, dan untuk bisa mengembangkan diri kita harus tahu diri kita harus paham diri kita, paham potensi kita, paham kelebihan kita, paham kelemahan kita. Dari pemahaman ini, akhirnya kita akan bertanya pada diri kita, dan perlu sekali untuk menanyakan pada diri kita, apakah attitude itu sebuah pilihan? Begitu kita tahu bahwa attitude itu bisa mempengaruhi banyak hal. Ya,
attitude adalah sebuah pilihan. Apakah kita akan mengembangkan attitude yang positif ataukah kita akan mengembangkan attitude yang negatif? Suka atau tidak suka, pilihan ada di tangan Anda. Baik teman-teman, inilah sharing saya hari ini dan semoga saja bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa untuk sesi sharing selanjutnya. Salam.